Kamu tidak malas, kamu hanya terlalu lelah untuk terus berpikir. Banyak orang mengira dirinya malas, bangun kesiangan, menunda pekerjaan, kehilangan fokus, lalu menyalahkan diri sendiri. Aku memang pemalas, begitu pikir mereka. Padahal, seringkali masalahnya bukan malas. Masalahnya adalah pikiran yang terlalu lelah untuk terus berjalan. Lelah mental tidak selalu terlihat, tidak seperti lelah fisik yang bisa dirasakan di otot. Lelah mental bekerja, diam-diam, ia membuat hal sederhana terasa berat. Membuka laptop terasa seperti beban. Membalas pesan terasa menguras energi. Bahkan, memulai hal kecil pun terasa mustahil. Dan karena dunia mengajarkan kita untuk terus bergerak, kita menyebut kondisi ini sebagai kemalasan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa orang baik adalah orang yang sibuk, yang produktif, yang selalu punya energi. Ketika kita tidak bisa memenuhi standar itu, kita menganggap ada yang salah dengan diri kita. Kita lupa bahwa pikiran juga bisa kelelahan, dan pikiran yang lelah tidak bisa dipaksa untuk berlari. Setiap hari, pikiran kita bekerja tanpa henti, mengambil keputusan, menyaring informasi, menghadapi tekanan, membandingkan diri, mengkhawatirkan masa depan. Bahkan, saat tubuh duduk diam, pikiran seringkali masih berisik, dan semua itu menguras energi yang jarang kita sadari. Masalahnya, kita jarang memberi ruang untuk berhenti. Kita mengganti satu distraksi dengan distraksi lain. Saat lelah, kita tidak beristirahat. Kita hanya berpindah ke layar lain, dari pekerjaan ke media sosial, dari tekanan ke hiburan yang bising. Pikiran tidak pernah benar-benar tenang, hanya lelah dalam diam. Lalu kita heran, kenapa motivasi menghilang? Kenapa disiplin terasa berat? Kenapa hal-hal yang dulu mudah, kini terasa sulit? Padahal, jawabannya sederhana. Pikiran kita kehabisan ruang untuk bernapas. Orang yang lelah mental sering terlihat seperti tidak melakukan apa-apa, tapi di dalam kepalanya terlalu banyak hal yang terjadi. Terlalu banyak suara, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak perbandingan. Dan ketika semua itu menumpuk, pikiran memilih satu hal. Berhenti bukan karena malas, berhenti karena sudah terlalu penuh. Sayangnya, kita jarang diajarkan membedakan antara malas dan lelah mental. Kita hanya diajarkan untuk mendorong diri lebih keras. Bangun lebih pagi, minum lebih banyak kopi, tonton lebih banyak video motivasi. Seolah-olah energi bisa dipaksa muncul dengan kemauan semata. Padahal, semakin kamu memaksa pikiran yang lelah, semakin jauh ia menarik diri. Produktivitas tidak lahir dari tekanan tanpa henti. Ia lahir dari pikiran yang cukup tenang untuk bergerak. Coba perhatikan, momen ketika kamu paling sulit memulai sesuatu. Biasanya bukan saat tubuhmu lemah, tapi saat pikiranmu penuh ekspektasi, penuh ketakutan, penuh rasa bersalah, karena belum menjadi versi terbaik dirimu. Lelah mental sering menyamar sebagai kehilangan arah. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak punya energi untuk melakukannya. Kamu punya mimpi, tapi setiap langkah terasa berat. Bukan karena kamu tidak peduli, justru karena kamu terlalu peduli. Di titik ini, yang kamu butuhkan bukan dorongan, bukan cambukan motivasi. Yang kamu butuhkan adalah riset. Riset bukan berarti menyerah. Riset berarti berhenti sejenak untuk mengosongkan yang penuh, mengurangi yang berisik, melepaskan tuntutan yang tidak perlu, memberi pikiran ruang untuk kembali sederhana. Riset bisa sesederhana tidur cukup, duduk tanpa layar selama beberapa menit, berjalan tanpa tujuan, menyelesaikan satu hal kecil tanpa ekspektasi besar. Hal-hal yang terlihat sepele, tapi memberi sinyal pada pikiran bahwa ia aman untuk bergerak lagi. Kita sering lupa
bahwa konsistensi tidak dibangun dari ledakan energi, tapi dari keadaan mental yang stabil. Orang yang tampak disiplin bukan selalu yang paling termotivasi, tapi yang paling pandai menjaga pikirannya tetap jernih. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, mungkin kamu tidak malas, mungkin kamu hanya terlalu lama berjalan tanpa jeda, dan tidak apa-apa untuk berhenti sebentar. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu memperlambat langkah. Berhenti bukan akhir. Berhenti adalah bagian dari proses bertumbuh. Pikiran yang diberi ruang akan kembali bergerak dengan caranya sendiri. Lebih tenang, lebih sadar, lebih tahan lama. Jadi, sebelum kamu menyebut dirimu malas, tanyakan satu hal pada diri sendiri. Kapan terakhir kali pikiranmu benar-benar beristirahat? Mungkin yang kamu butuhkan bukan versi diri yang lebih keras, tapi versi diri yang lebih memahami batasnya. Karena hidup bukan tentang berlari tanpa henti. Hidup adalah tentang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sejenak. Riset pikiranmu bukan untuk menjadi sempurna, tapi agar bisa melanjutkan perjalanan dengan cara yang lebih manusiawi.